pergi dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari, pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdalam. Untuk hari ini semuanya masuk. Tapi sudah masuk. Alasannya kenapa? Datang sini. Hari sama Aika bolon. Bagus. Coba ambilin apa? Bolos lagi. Nama siapa? Absen? Saat izin. Oke, kakak-kakak untuk hari ini apakah pertanyaan semua sehat? Dan begitu kalau kalian semuanya sehat. Nah, untuk menambah semangat kalian semua bawa dengan ice breaking permainan. Nanti permainannya cluenya gajah dan semut. Gajah dan semut. Kalau bapak bilang gajah lingkarannya kecil, kalau bapak bilang semut lingkarannya besar. Nanti yang salah bisa kena hukuman nyanyi di depan. Ya, betul nyanyi betul boleh. Semuanya berdiri. Semuanya. Kalau semut lingkarannya besar, kalau gajah lingkarannya kecil. Semuanya sudah siap? Gajah semut. Gajah semut. Gajah semut. Semut gajah. Kecil, semut lingkarannya besar. Sampai itu. Gajah semut. Semut, gajah semut. Oke, kelihatannya kalian sudah konsentrasi semua. Silakan duduk semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar materi mengenal bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Bentuk-bentuk siapa lagi? Kekerasan siapa lagi? Fisik apa lagi? Penghinaan apa lagi? Mengejek orang tua. Siapa lagi? Apa lagi? Mengejek orang tua. Siapa lagi? Nah, apa yang dikatakan oleh anak-anaknya itu semua sudah benar. Bullying ini dapat diartikan sebagai perilaku asertif
kedua belah pihak. Nah, biasanya seseorang melakukan bullying ini secara individu atau berkelompok untuk memenuhi kesenangan masing-masing. Nah, biasanya yang sering terjadi itu seseorang mendapatkan bullying itu ketika di dalam kelas orangnya pendiam atau bertumbuh kecil. Nah, dengar apa yang dikatakan di kami semuanya. Nah, bullying ini juga termasuk dalam dua jenis. Yang pertama, verbal dan non verbal. Ada yang tahu apa itu verbal dan non verbal? Tidak ada yang tahu. Kalau menggunakan verbal itu menggunakan orang tua. Gimana? Menggunakan orang tua. Ya, ada lagi. Kalau menggunakan orang tua. Nah, benar. Nah, bullying verbal ini secara kata-kata, melalui kata-kata. Seperti yang pertama, memanggil nama yang tidak pantas, seperti memanggil nama orang tua. Gosip teman, menggoda teman, dan mengejek dan menghina teman. Itu semua termasuk dalam verbal. Kalau yang verbal ini secara fisik, memukul, nah seperti memukul, bertengkar, menampar, menendang dan merusak barang lain. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Nah, bullying ini juga biasanya terjadi kepada 3 korban. Yang pertama, korban. 2, perilaku. Pelaku. Dan ketiga, saksi. Nah, saksi ini di mana ketika kalian melihat teman kalian dibully, kalian tidak membantunya, hanya diam saja. Nah, ketika kalian menjadi saksi bullying ini, teman kalian dibully, kalian bisa mengatasi bullying tersebut dengan melaporkan pada guru ketika di sekolah. Kalau di rumah bisa melaporkan pada orang yang lebih dewasa. Nah, itu bisa aksi nih. Ya, kalian bisa membantu teman. Nah, pastinya dari bullying ini pastinya ada faktor yang mempengaruhi kasus ini muncul. Yang pertama ada dari faktor yang mempengaruhi bullying. Yang pertama faktor keluarga. Kedua, lingkungan masyarakat. Ketiga, lingkungan sekolah. Nah, biasanya ini ketiga ini faktornya sering mempengaruhi adanya bullying ini. Yang pertama faktor keluarga, berikutnya faktor lingkungan, berikutnya ada faktor lingkungan sekolah. Nah, ketiga faktor ini yang sering terjadi kasus bullying. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, pastinya di sebuah tempat itu ada kasus bullying dan ada cara mencegahnya. Nah, yang pertama, jika kalian menyaksikan bullying, segera lepaskan atau pisahkan anak-anak yang terlibat. Nah, misalnya seperti di dalam kelas, terdapat pertikaian kalian antara dua teman, kalian bisa memisahkan mereka. Memisahkan mereka dengan aman, nyaman, dan tentram. Berikutnya, jika korban bullying
Nah, jika cara mencegahnya di korban bullying itu kalian bisa dampingi korban, membuatnya agar lebih tenang atau mencari solusi dari kasus tersebut. Berikutnya jika berlaku bullying. Nah, jika berlaku bullying ini, kalian harus berkomunikasi dengan baik dengan pelakunya. Kalian harus berkomunikasi baik dengan pelakunya agar terhindar dari kasus bullying. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Masih wajib. Sudah mulai. Nah, memperhatikan sebentar. Nah, di depan ini sudah ada media berhenti untuk dan memulai dengan. Nanti kalian semua dibagikan 2 kertas. Silakan menulis berhenti untuk membuli teman atau memulai dengan menyayangi teman. Jadi kalian harus tulis berhenti untuk melakukan perilaku negatif, memulai dengan melakukan perilaku positif seperti berhenti untuk membuli teman, memulai dengan menyayangi teman. Dari sini paham? Paham. Lagi. Nah, oke, mohon perhatian sebentar akan dijelaskan oleh Bapak. Nah, nanti untuk kertas kuning kalian isinya ini berhenti untuk membuli atau berhenti untuk melakukan hal-hal negatif ke teman. Untuk kertas putih memulai dengan hal-hal positif seperti menyayangi teman, saling membantu teman, dan tidak memukul teman. Itu tulisnya di memulai dengan hal-hal yang positif. Kalau ini berhenti untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti membuli teman, mendorong teman, memanggil nama yang tidak pantas, seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Kalian sudah selesai, langsung ditempelkan di depan. Pak, kalau memulai dengan mengajari teman ngomong R gimana, Pak? Kata yang teman-teman. Memulai dengan yes. Jadi
Dua. Kenapa kok ketawa? Tahu kan? Kenapa? Buat. Ini Berapa sudah? ya sudah selesai nanti ditempelkan di depan. Ya. Aku apa ilan? Sila tuh kata dewi. Jadi, orang jiro di sini Pak, yang ada kosan sampai baca Pak ya. Nanti Pak. Semuanya sudah? Oke, baik. Tapi tidak tahu. Nah, saya harap kalian di sini kan sudah menulis kalian apa yang akan kalian lakukan ke depan untuk berhenti melakukan hal-hal yang negatif dan positif. Nah, saya harap apa yang kalian di sini bisa mengubah diri kalian masing-masing. Untuk kalian semua kelas ini harus saling menyayangi, saling melindungi antara satu dengan yang lain. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Pak, bedanya 9. nah selanjutnya Bapak akan memberikan kerja rumah kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara kelompok kayak kemarin. Meja satu kelompok. Nah ini pertama tulis sama kalian di sini. Nama kelompok 2 orang. Berikutnya kelas dan nomor absen. Dan di sini sudah ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, sebutkan faktor-faktor penyebab perilaku bully. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi perilaku bully tersebut. Dan sini ada yang ditanyakan sebelum dibagikan. Tidak. Itu tidak bisa sekelompok. 2 orang aja, ini gampang aja kok. Sebutkan faktor-faktor penyebab perilaku bully. Ya sudah dijelaskan. Dan bagaimana cara mengatasi bully tersebut. Iya. Iya, 2 orang. Namanya ditulis 2 orang.
Nah, yang sudah selesai cukup. Nanti yang belum saya inputkan di ruang PNP di bawah kelas. Oke, baik, yang belum selesai nanti dikumpulkan. Kelas 9 kegiatan sholat dulu bersama kelas 7 kabar jam Mumpung waktunya selesai, saya ulangi kelas 7 karena tadi sudah jawab kita jam juga saya minta kelas 9 sholat dulu berjamaah kelas 8 yang masih di luar kelas ayo segera masuk wakil siapa? waktunya jam 8. Saya Pak, kita dalam doa. Mudah ya. Doa mulai.